Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Rensari dari jurusan PGSD semester 4 kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan keterampilan berbahasa lisan. Pengertian keterampilan berbahasa lisan. Keterampilan berbahasa lisan merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang dalam suatu masyarakat. Setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Pengertian menyimak. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan tetapi juga memahaminya. Menyimak adalah suatu proses yang mencangkup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Bahan pembelajaran menyimak. Tujuan utama pembelajaran menyimak adalah melatih siswa memahami bahasa lisan. Hal ini perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik secara umum. Bahan pembelajaran menyimak dapat menggunakan bahan pembelajaran membaca, menulis, kosakata, karya sastra, bahan yang pendidik susun sendiri atau diambil dari media cetak. Strategi meningkatkan keterampilan menyimak. Beberapa strategi dalam yang dapat dilaksanakan oleh guru di SD untuk meningkatkan keterampilan menyimak antara lain sebagai berikut. Simak ulang ucap. Teknik simak ulang ucap digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dengan pengucapan atau lafal yang tepat dan jelas. Guru dapat mengucapkan atau memutar rekaman bunyi bahasa tertentu seperti fonem, kata, kalimat, idiom, semboyan, kata-kata mutiara dengan jelas dan intonasi yang tepat. Siswa menirukan teknik ini dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal. 2. Simak tulis. Guru mengucapkan bunyi bahasa tertentu seperti fonem, kata, kalimat, idiom, semboyan, kata-kata mutiara dengan jelas dan intonasi yang tepat. 3. Simak atau kerjakan. Guru mengucapkan bunyi bahasa tertentu seperti fonem, kata, kalimat, idiom, semboyan, kata-kata mutiara dengan jelas dan intonasi yang tepat. Siswa harus menyimak apa yang diucapkan guru, kemudian siswa mengerjakan apa yang diperintahkan atau dikatakan dalam kegiatan menyimak. 4. Simak terkah. Guru menyusun deskripsi suatu benda atau mainan siswa yang paling disukai atau gambar foto tanpa menyebutkan mana bendanya. Deskripsi diperdengarkan kepada siswa. Siswa menyimak teks deskripsi dan dia menekarnya. 5. Memperluas kalimat. Guru menyebutkan sebuah kalimat, kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok kata lain. Kemudian siswa melengkapi kata-kata yang telah diucapkan guru dengan kata lain yang sesuai, yang hasilnya kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh dan lebih luas. 6. Menyelesaikan cerita. Guru mendengarkan suatu cerita sampai selesai. Setelah siswa selesai menyimak, guru menyuruh seseorang untuk menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. 7. Membuat rangkuman. Guru menyiapkan bahan simakan yang cukup panjang. Materi itu disampaikan secara lisan kepada siswa dan siswa menyimak. Setelah selesai menyimak, siswa disuruh membuat rangkuman. 8. Permainan untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Suatu pesan dapat dilakukan secara bersantai, mulai dari guru membiasakan pesan kepada siswa pertama dan dilanjutkan kepada siswa berikutnya sampai siswa terakhir. Siswa terakhir harus mengucapkan dengan nyaring. Tugas guru adalah menilai apakah yang
bisikan tadi sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, bisikan dapat diulangi. Jika sudah sesuai, bisikan dapat diganti dengan topik yang lain. 9. Mendengarkan cerita tujuan. Dalam kegiatan ini, siswa dapat memaknai dengan cermat, cepat, dan tepat tentang cerita yang didengarnya. Siswa mendengarkan cerita yang diputar atau dilaksanakan. Kegiatan teknik pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara perseorangan maupun kelompok. 10. Mendengarkan bersantai tujuan. Dalam kegiatan ini, siswa dapat memahami informasi yang dibiasakan oleh temannya dengan cermat, cepat, dan tepat. Pengertian berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Seorang pembicara yang handal dan terlatih mampu memilih kata-kata yang efektif dan gaya yang tepat sehingga mudah dipahami dan bahkan dapat memukau pandangannya. Bahan pembelajaran berbicara. Tujuan utama pembelajaran berbicara di SD masih melatih siswa dapat berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Strategi meningkatkan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara lebih mudah dikembangkan apabila siswa memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasikan sesuatu secara alami kepada orang lain. Selama kegiatan belajar di sekolah, guru menciptakan berbagai lapangan pengalaman yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan berbicara. Kegiatan-kegiatan untuk melatih keterampilan berbicara itu antara lain sebagai berikut. Menyajikan informasi, berpartisipasi dalam diskusi, menghibur atau mengajukan pertanyaan, sandiwara boneka, bercerita atau membaca puisi, cerita barangkali tujuan, menerangkan obat atau makanan, minuman, atau benda lainnya. 3. Hubungan menyimak dan berbicara. Peristiwa menyimak diawali dengan mendengarkan bunyi, bahasa secara langsung atau melalui rekaman radio, telepon, atau televisi. Bunyi, bahasa yang ditangkap oleh telinga kita, diidentifikasi jenis dan pengelompokannya menjadi suku kata-kata phrase, kulusa, kalimat, dan wancana. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa menyimak merupakan proses memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Sebaliknya, berbicara adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Pesan yang diterima oleh penyimak bukanlah wujud aslinya, melainkan berupa bunyi bahasa yang kemudian dialihkan menjadi bentuk semula, yaitu ide atau gagasan yang sama seperti yang dimasukkan oleh si pembicara. 4. Strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, karena dengan menyimak dan berbicara kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam kegiatan komunikasi lisan, kegiatan menyimak dan berbicara merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Guru yang berpengalaman dan kreatif rasanya tidak akan mengalami kesulitan dalam memilih strategi yang tepat untuk melaksanakan tugas itu, agar strategi yang dipilih dan diterapkan dapat mencapai sasarannya. Perlu diperhatikan beberapa prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan sebagai berikut. Pertama, pengajar keterampilan berbahasa lisan harus mempunyai tujuan yang jelas yang diketahui oleh guru dan siswa. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa lisan. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa.
Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar, bukan menguji. Artinya skor yang diperoleh siswa harus dipandang sebagai balikan bagi guru. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan, guru harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Menantang dan merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok, memudahkan siswa memahami materi pelajaran, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.